dan jangan sampai ketinggalan. Yeay! Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam Renungan Sosianim. Mari kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan renungkan firman. Apa yang kau mau kami dengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasanya ayat ini diberikan kepada pemuda dan remaja karena pemuda dan remaja ini identik dengan pergaulan. Tetapi sebenarnya selama kita masih hidup, maka kita ada dalam pergaulan kita masing-masing ya. Anak muda dengan anak muda, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Ada komunitas-komunitas di mana kita ada di dalamnya. Nah, di dalam itulah firman Tuhan, bahkan di gereja sedikit pun ya, bahkan di gereja sedikit pun kita ingat bahwa ketika perkumpulan itu menjadikan kita tidak baik, membuahkan hasil-hasil yang tidak baik, maka itu dapat dikatakan pergaulan yang buruk ya. Dan hari-hari ini kita seringkali mendengar, seringkali menyaksikan di TV, dimanapun terjadi perselisihan, terjadi gesekan karena ada gosip-gosip liar, hoax yang berkibar di luaran sana sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik, ya, gosip-gosip. Dan tentu dalam hal ini maka kita harus menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan di mana kita berkumpul. Menjaga di mana anak-anak kita berkumpul. Menjaga di mana kita bisa bersama dengan orang-orangnya sih itu apa saja. Kita berteman boleh dengan siapa saja. Bapak Ibu, di kantor, di pekerjaan, di lingkungan rumah, kita bersahabat. Tetapi ketika kita mulai masuk ke hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita mundur. Ya, kita coba untuk beralegori ya. Kita baca di dalam Kejadian. Kenapa pergaulan itu harus dijaga? Karena ternyata ketika kita ada di satu lingkungan yang merusak kebiasaan baik kita, itu juga akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka berkat yang harusnya kita dapat pun tidak sampai karena hubungan kita rusak. Kita coba beralegori dengan kisah yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Kisah antara paman dan keponakan, yaitu Abraham dan Lot. Mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14, 15, 16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kejadian 13 ayat 14, 15, dan 16. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur, utara, ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu
dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kejadian ini menuliskan kisah antara Abraham dan Lot. Suatu ketika dituliskan di ayat-ayat awal, karena mereka semakin kaya, tidak ada satu tempat pun yang bisa menampung mereka berdua, keponakan dan om ini. Karena begitu banyak ternaknya, ya, akhirnya terjadi perkelahian. Suatu ketika Abraham mengambil keputusan bahwa mereka harus berpisah. Lalu Abraham berkata kepada Lot di ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Abraham berkata, kalau kau ke kanan, aku ke kiri, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Nih, Abraham adalah paman yang baik. Harusnya sebagai keponakan Lot ini tahu diri, seorang muda. Mungkin dia bisa mengutamakan, silakan paman duluan. Tetapi Lot ini melihat ketika Abraham menawarkan tawaran itu, firman Tuhan berkata, Lot melihat bahwa lembah Yordan atau yang kita kenal dengan Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Dia tidak tahu justru di situ ada sumber dosa. Tapi kita lihat sesuatu yang unik di ayat yang ke-14 yang kita baca tadi. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sampai di sini dulu. Setelah Lot berpisah dengan Abraham, kenapa Tuhan harus menunggu Abraham pisah dengan Lot baru Tuhan mau berfirman? Ada sesuatu dengan Lot sehingga membuat sepertinya Tuhan tidak nyaman untuk berfirman kepada Abraham. Lot, ini kita alegori saja. Lot artinya topeng. Ya. Lot itu artinya topeng. Dalam bersosialisasi, orang yang memakai topeng itu identik dengan munafik. Ya, Bapak Ibu, itu seringkali kita dengar, oh dia pakai topeng, buka dulu topengmu, gitu ya. Ada lagu yang berkata, seringkali topeng itu digambarkan dengan orang yang munafik. Ketika Lot berpisah dengan Abraham, firman Tuhan menyampaikan berkat yang luar biasa. Artinya di sini posisi Lot itu sepertinya mengganggu hubungan Tuhan dengan Abraham. Maka ketika Lot itu dipisahkan, maka Tuhan kembali berfirman. Bahkan dituliskan di situ, bahkan Tuhan berkata, walaupun kalau kita perhatikan baik-baik, walaupun Abraham tidak memilih lembah Yordan yang seperti taman surga dikatakan, dia memilih sisa dari yang dipilih oleh Lot. Dia memilih sesuatu yang tinggi, yang mungkin tidak ada tanaman, tidak ada apa, tetapi justru ketika Lot tidak ada, dimanapun Abraham diberkati Tuhan. Arti kata ketika tidak ada kemunafikan, tidak ada orang yang bergaul dengan Abraham yang sifatnya munafik. Lot tidak tahu tata krama. Bahkan dia lebih memilih tempat yang dikatakan tadi seperti taman surga. Padahal di situ adalah sumber kebejatan, sumber kekejian, Sodom dan Gomora. Tapi ketika Abraham mendapat posisi, dia memilih tempat tinggi, justru firman Tuhan berkata, apa yang kau lihat? Ya? Kalau dia ada di lembah, apa yang dia lihat cuma gunung. Tetapi dimanapun posisi Abraham,
Sebenarnya itu tidak penting. Dimanapun posisi dia, Tuhan pasti memberkati dia. Tetapi karena ini ada posisi di atas, tepatlah firman Tuhan. Pandanglah seluruh, timur, utara, barat, selatan, semua yang kau pandang, semua yang diinjakan kakimu akan kuberikan kepadamu. Wow. Tapi itu setelah Lot memisahkan diri. Setelah topeng itu keluar dari kehidupan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus menjaga pergaulan kita. Kita harus menjaga, harus tegas. Ketika lingkunganmu membuat engkau jauh dengan Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kah itu, jangan mau bergaul dengan orang-orang yang memakai topeng. Di lingkungan sekolah kan mungkin anak-anak, orang-orang yang sudah berkuliah mungkin di tempat kuliahmu, ketika ada orang-orang yang memakai topeng, orang-orang yang munafik, di depan lain, di belakang lain, membicarakan orang, kesalahan orang dibicarakan, jauhkan orang itu daripadamu, karena itu akan menghalangi berkat Tuhan datang kepadamu. Oh, jangan, dia teman saya. Oh, silakan memilih. Mau tetap bergaul, lalu kehilangan berkat Tuhan. Karena ketika kita ada di lingkungan itu, kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan masuk di dalam satu kesatuan dengan mereka. Mulai diolah pikiran kita, mulai masuk dalam kemunafikan yang sama. Maka tidak heran, firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 tadi, pergaulan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk menentukan di mana posisi kita. Kalau kita anak Tuhan, mari kita bergaul bersama-sama dengan anak Tuhan. Sama-sama menjadi berkat. Sama-sama menjaga perkataan. Sama-sama memikirkan sesuatu yang baik. Bukan untuk bergosip liar. Bukan untuk ngomongin orang. Bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita memikirkan kebaikan untuk kita dengan Tuhan. Memikirkan kebaikan untuk keluarga kita. Memikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang baik akan berbuah baik. Tetapi ketika dimulai dengan iri hati, dimulai dengan kumpul-kumpul untuk menceritakan hal yang tidak baik, maka pergaulan yang tidak baik itu akan merusak kebaikan kita. Tidak hanya itu pun akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu pun akan merusak berkat Tuhan. Ketika kita baca tadi, ketika Lot, topeng itu pergi dari Abraham, maka di situ Tuhan berbicara. Di situ Tuhan memberkati Abraham. Hari ini kita belajar untuk beralegori. Mari, jangan mau pakai topeng kita sendiri pun, atau jangan pernah mau bergaul dengan orang-orang yang memakai topeng. Biar kita tetap ada dalam lingkungan yang baik. Saya sering katakan kepada anak remaja, komunitas menentukan kualitas. Di mana engkau bergaul, di mana tempat kita untuk saling berbicara satu dengan lain. Kongko-kongko lah ya, tidak salah. Tapi dengan siapa? Itu penting. Kalau kita berkumpul saling sharing firman, saling menguatkan, saling meneguhkan, puji Tuhan. Itu pergaulan yang baik. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Syukur untuk kebaikan Tuhan, biarlah hari ini kami tanamkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sesyanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.